Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng para jamaah majelis taklim mengemis bebas wabil khusus sahibul apa niki perumahan Pesona Kuta beserta segenap keluarga yang kami hormati, budaya berbahagia. Pertama, kita selalu tidak lupa untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya tansah pinangan sehat lahir batin sehingga saged melampaui aktivitas baik itu masalah ubudiyah atau masalah ma'isyah. Mugi-mugi ibadah kita, penggawean kita tansah dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rawuh sedulur-sedulur sedaya ingkang kawula hormati, dalu menika ngresi malam Sabtu. Sabtu napa iki? Sabtu Pon. Nggih, mugi-mugi kanthi barokah wonten malam Sabtu niki kados sedaya tansah dipun gampilake sedaya urusanipun, dipun kabulaken sedaya hajatipun. Amin Allahumma amin. Dalam pertemuan ini kita membahas tentang fikih kontemporer. Kontemporer apa, Pak? Kontemporer, fikih modern. Kita karena berhadapan dengan dunia modern, kita nggak bisa lepas dari kemajuan zaman. Dari fikih itu sendiri harus mengikuti bagaimana Islam menghadapi dengan situasi dan kondisi saat ini tentang modernisasi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sakderimun mugi kita sesaran kanthi barokah salatul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kesekian kalinya ini selalu mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha ila bi syafati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki hadiah Fatihah semacam sedaya arwah keluarga Pesona Kuta wonten kertas menika kita hadiahkan Fatihah. Sepindah malih sering kula utaraken pilih salah seduluripun dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta min rijlil ummahat, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Maka dari itu kita gak waleh-waleh aja sampai ndungakne wong tuane. Iku penting sebab menapa di sisi yang lain bahwa ibadah kita, pekerjaan kita, semua amaliyah yang ada di dunia ini tergantung kepada ridhone wong tua. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhqullah fi suhqil walidain. Ridhone Gusti Allah kuwi tergantung ridhone wong tua. Lah kebenciane Gusti Allah ya tergantung bencine wong tua. Maka dari itu kita jangan sampai lepas untuk selalu mendoakan kepada orang tua kita dimanapun dan kapanpun, terutama di waktu di tempat-tempat yang mustajabah, termasuk setelah sholat atau setelah ba'dal maghribah atau setiap malam Jumat. Bagi keluarganya atau orang tuanya yang sudah meninggal, kita hadiah Fatihah, minimal hadiah Fatihah. Dari sing tasik sugeng utawa tasik sehat, kita doakan muga-muga tansah dipun paringi seger waras. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qadrati habibina syabina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatil kiram syahbillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح زوجات رسول الله طاهرات أمهات المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا ونخص خصوصا سيداتنا فاطمة الزهراء وولدي حسن والحسين وذريتهما جميعا إن الله يعلى درجات عليهم في الجنة وينفعنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء الصالحين المعروفين المجاهدين في سبيل الله ورجال الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ لقمان الجيلاني اسمه من بين أبيات الكون أحمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع الكفار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ونخصوصا إلى أرواح warga kita sedaya ingkang sampun sumare, sedherek kita sedaya ingkang sampun sumare, bapak ibu kita sedaya ingkang sampun sumare, mbah kita sedaya ingkang sampun sumare, sumail arwahi Abah Abdul Syukur, Ibu Sumiani, Bapak Suwardi, Bapak Hidayat, Mbah Sumarmi, Nenek Tamuna, Kakek Sumiaji, Mbah Sri sekalian, Mbah Slamet Yono, Mbah Marjan sekalian, Mbah Patin, Mbah Ahmadun sekalian, Bapak Suparlan, Ibu Sriana, Mbak Ririn Risalatin, Adik Silmi Arga Nur Kafi, Mbah Munisah Mojo sekalian, Mbah Samidin Kuat sekalian, Bulik Siti Nasikah, Pak Rik Suparman, Bapak Sukardi, Ibu Tumira, Mbah Munasir, Mbah Sriatun, Mbah Sainem, Mbah Mukairan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi Bapak Joyomi Sastro sekalian, Bapak Abdul Manan sekalian, Bapak Sunarto sekalian, Bapak Ali Muzaki, Ibu Rukmiati, Mbah Poniran, Bapak Sutikno, Mas Supriyadi bin Sutikno, Mbah Raden sekalian, Mbah Partin, Lek Sarip, Bulik Sunarmi, Mbah Kisman sekalian, Mbah Murti sekalian, Pak Mudo Suparno, Adik Arif Mustaqim, Pak Mudawari Subianto, Mas Agung, Bapak Jales Suwadi, Bapak Saji, Bapak Suyaji, Ibu Tarmijah, Ibu Sularsih, Ananda Kembar, Bapak Eko Saniti, Mbah Mat Kayat sekalian, Mbah Tamuna sekalian, Mbah Sukarmi, Mbah Sukari, Ibu Wiwi Setiasri, Bapak Mustopo sekalian, Bapak Sanusi sekalian, Bapak Prawoto, Bapak Regu Supono, Bapak Suparno sekalian, Bapak Mardi sekalian, Bapak Dudi Pahlevi, Mbah Museni sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi Mbah Wakijan sekalian, anak Senen, Bapak Sukardi, Ibu Tumira, Mbah Munasir, Mbah Sriatun, Mbah Mukiran, Mbah Sainem,
Bapak Suparno, Ibu Sukanto, Ibu Sukanton, anak Muhammad Dwi Susanto, Mbah Kasdan sekalian, Mbah Suro Harun sekalian, Mbah Mona sekalian, Bapak Bambang, Bapak Murtajib, Bapak Mustajib, Mulyono sekalian, Ngasem Pramu, Sudarmo sekalian, Kosopaten, Sapuan sekalian, Doko, Mbah Mirah sekalian, Wonojoyo, Ade Karisman, Wonojoyo, Ade El-Fatah, Davi, Eli Rasno, Rosid, Wonojoyo, Mbah Sidi, Doko, Mbah Jumiati, Wonojoyo, Bu Jaini, Wonojoyo, Bu Lasemi, Wonojoyo, Pak Lip Mujianto, Ngasem, Wabarakatuh, Wabarakatuh, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, mari kita mencoba untuk membahas tentang masalah toharoh. Toharoh niku cara basane niku bersuci. Lah, toharoh niku boten namung ketika kita menjalankan sholat toh. Ora terus pas wayahe syarat agak toharoh. Lah memiliki dalam kajianipun Imam Al-Ghazali niku membahas tentang memberikan pemaparan tentang masalah toharoh niku banyak napa niku banyak macam nih. Termasuk di antaranya pun gimana kalau fi asori toharoh arba'atun maratib, bahwa rahasia nih atau pembahasan masalah toharoh itu ternyata ada empat macam atau 4 golongan. Yang pertama tohiratu tohar anil hadas, yaitu bersuci dengan hadas. Suci dengan hadas niku artinya kalau kita memakai istilah syariatnya, suci dalam hadas itu berarti kita melaksanakan wudu untuk membersihkan sesuatu hal yang membatalkan sholat. Itu namanya toharoh dalam hal hadas atau dalam syariatnya itu mensucikan diri kita sesuatu hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Secara umum yang kita laksanakan menunggu. Jadi wayahe pengen sholat dia lagi wudu. Nah, sedangkan toharoh itu ternyata tidak hanya ketika kita menjalankan sholat toh. Dalam dalilipun Gusti Kanjeng Nabi niku fataka sholatun tohurun. Miftahu sholatun tohur, bahwa kuncinya sholat itu bersuci atau harus dalam keadaan tidak punya batal, tidak punya hadas. Ada lagi yang mengatakan al-wudu'u syaratul iman. Wudu kuwi syarate iman. Lek awake dhewe iki iman wis mesti, gitu, wis otomatis. Wong lek Islam secara otomatis iman. Nah, iman di sini macam-macam, ada iman syariat, ada iman hakikat. Kalau kita melakukan iman syariat hanya ucapan dalam lisan toh,
diaplikasikan dalam ucapan. Tapi kalau keimanan kita itu secara hakikat dan syariat, di antara ucapan dan tindakan harus sinkron, kudu imbang. Dia percaya harus Gusti Allah piye, awake percaya oleh pangeran kuwi mang Tuhane manungsa utawa Gusti Allah iki pangerane umat Islam seluruh alam ini. Lah tuntunane Gusti Allah sebagai orang Islam kon nyapa? Nah, di situ kita diwajibkan sebagai orang Islam itu untuk mengikuti semua perintah-perintahnya, terutama dalam hal sholat. Itu kewajibannya manusia, resiko, konsekuensinya orang yang beragama itu harus mentaati peraturan agama. Konsekuensinya memang harus begitu. Jadi di antaranya termasuk sholat, zakat, puasa, rukun-rukun Islam yang sering kita dengar harus kita penuhi, terutama dalam sholat. Nah, sholat itu sebelum melaksanakan ritual sholat, kita dianjurkan untuk toharoh atau bersuci. Lah toharoh itu kalau masalah melaksanakan ibadah sholat atau ibadah ghairul mahdhuf dengan cara kita harus berwudu. Nah, caranya wudu ya sama itu sesuk kabeh lah. Biasa, sering kita dengar. Yang jarang kita ketahui itu yang dimaksud dengan toharoh di sini ada 4 kriteria. Itu pertama yaitu toharoh anil ahdas. Dawuhipun Imam Ghazali, tadhiru tohir anil ahdas. Yang pertama itu mensucikan dari hadas. Mensucikan dari hadas itu berarti kita simbatane hadas termasuk napa? Ngentut, terus buang air kecil, buang air besar, terus menyentuh perempuan bukan muhrimnya. Hal-hal itu hal yang membatalkan atau hal-hal itu yang harus dilakukan untuk bersuci kalau kita mau menjalankan ritual atau mau kita laksanakan ibadah sholat khususnya. Yang kedua yaitu tadhirul jawarih anil jaroimil ana asam, yaitu mensucikan jiwa. Jadi di samping kita mensucikan hadas, yang kedua itu kita harus dianjurkan atau ada kata lain bahwa toharoh itu di samping mensucikan hadas juga membersihkan jiwa. Kemarin membersihkan jiwa itu sing angel kuwi, membersihkan jiwa kuwi ya awake dhewe piye, awake dhewe kudu resik. Risike yang ada di dalam anggota badan ini harus kita bersihkan. Jadi tidak hanya sekedar ketika menjalankan melaksanakan sholat, di suatu saat itu juga kalau kita lakukan untuk bertoharoh atau bersuci, itu namanya jawarihu, itu namanya tohirun jawareh, mensucikan jiwa-jiwa kita selalu bersih terus. Ya kuwi sing angel nih kuwi. Soalnya namanya daimul wudu. Kalau istilah fikih itu namanya daimul wudu, itu melanggengnya wudu, istiqomah dalam berwudu. Jadi ketika kita dalam melaksanakan apapun, kita selalu dalam keadaan bersih. Jadi orang ketika arep salat tok, awake keluar dari rumah, kita sudah pakai pakaian bersih, sudah semuanya rapi, mau berangkat kerja, mau mengantarkan anak sekolah. Jadi tidak hanya sekedar ketika kita menjalankan sholat tok, dimanapun kita berada, kita selalu untuk daimul wudu, mengabadikan wudu. Artinya kita selalu bersih. Wong bakulan, yo keadaan itu suci. Nah, jika seandainya di tengah-tengah perjalanan di tengah-tengah dagangan usaha, di tengah pekerjaan, dimanapun, ketika itu ada suatu hal yang membatalkan wudu, terus wudune. Jadi awake dhewe cepat-cepat golek tempat wudu terus wudu. Itu namanya tohir jawarih anil jaroim. Itu membersihkan. Awake dhewe selalu dalam keadaan bersih atau suci.
Nah niku biasanya wong iso ngakoni istiqomah untuk daemul wudu iki yo jarang. Ya awake dhewe kelasé ya wis tadhirul tohir anil akdas guna. Jadi yang bisa sering kita ketahui atau yang sering kita lakukan ketika kita melaksanakan toharoh atau berwudu itu ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan. Artinya ketika kita melaksanakan sholat tok, wis biasa wis jarang gitu. Dan itu salah satu pengertian bahwa ternyata toharoh itu bersuci itu tidak hanya ketika kita menjalankan sholat tok, tapi dimanapun dan kapanpun itu juga dianjurkan untuk toharoh. Soalnya nopo, wong ini kan garuh mati nih, udah sawaya-waya. Nah, kenapa dianjurkan suatu saat kita itu dianjurkan dalam keadaan suci? Lek sak wayah-wayah menungso mati dalam keadaan suci, artinya nggak punya hadas. Kan karepe tujuane ngono kuwi mah. Apa ya terus kon ngono ya tidak. Paling ora itu tidak suatu keharusan. Yang wajib itu ketika kita menjalankan sholat itu harus memang syarat sholat itu harus pakai wudu. Soalnya apa? Miftahul sholatin tahurun. Jadi kuncinya sholat memang yang wudune. Jadi wudune itu memang harus sempurna, harus dilaksanakan beneran. Kalau masalah tadhirul jawarih, kita untuk membudayakan tradisi mengabadikan wudhu dalam suatu saat itu kalau kita belajar dari caranya belajar ya terus ID dan itu juga kadang butuh telaten. Yang ketiga itu tadhirul qalbi anil akhlak. Jadi membersihkan hati dari akhlak. Akhlak itu etika, perilaku, tingkah laku atau bisa juga ucapan. Tadhirul qalbi anil akhlak itu golongan yang ketiga. Jadi mensucikan hati dari perbuatan, ucapan, tingkah laku, awake dhewe bakul omong-omongan karo wong, gawe akhlak. Nah, itu termasuk tadhirul qalbi, itu termasuk hatinya membersihkan hati. Istilah cara gampangane iki gak gampang maidu lah. Gak gampang maidu. Nah, ngrasani iku gandengane. Jadi tadhirul qalbi itu bersih dari hati. Bersih dari hati itu hubungannya dengan komunikasi, akhlak atau etika. Nah itu juga termasuk kategori tohir, kategori apa? Suci. Jadi suci itu tidak yang kita pahami bersuci itu pas saat enggak. Jadi membersihkan jiwa itu juga termasuk kategori mensucikan jiwa, mensucikan hati itu termasuk tohir, membersihkan jiwa. Terus membersihkan dalam suatu saat, dalam suatu waktu, awalnya dalam keadaan suci. Ya, jadi wong buka warungnya suci, loh kan dia sing apik ngono. Jadi artinya awalnya ketika mau berangkat jualan, mau berangkat kerja, mau berangkat kemanapun, kita budayakan untuk membersihkan atau kita membudayakan untuk daimul wudu. Wudune kuwi mah di sini. Dene engko piye wis mbuh. Paling ora kita berusaha semaksimal mungkin untuk lumayan lah ada pembenahan sedikit. Jadi tidak hanya sekedar anggapan kita sing diarani wudu memang ora cukup mung pas salat tok ngono lho. Jadi wudhu ki gak pas sholat tok. Ketika kita dimanapun kita kalau mengerjakan sesuatu apapun, kalau kita awali dengan bersuci atau berwudhu itu juga masuk dalam kategori membersihkan anggota badan, membersihkan hati dengan cara komunikasi, akhlak, omong karo wong, komunikasi karo wong jenenge etika adabul mutakalim.
Adabul mutakalim kuwi tata kramane wong komunikasi. Awake dhewe omong karo tiyang sepah ya sing basa kuwi jenenge adab. Lek ning rumuse bahasa gak enek. Awake dhewe ning Arab gak enek basa kaya wong Jawa ngene iki komunikasi utawa matur karo tiyang sak usia sak ndure awake dhewe iki basa wong nggih, Mbah, monggo Mbah niku namanya adab. Kalau di dalam selain di negara Indonesia gak ono, gak ada. Yang ada itu termasuk akhlak komunikasi adabul mutakalim. Jadi tata kramane dalam komunikasi dan itu biasanya terjadi atau kita lakukan ketika kita menghadapi seseorang yang beda usia. Beda usia. Nah, itu termasuk kategori tohir qalbi. Jadi wong termasuk hatinya itu disucikan dengan disucikan hatinya resik, hatinya bersih. Pembersihan hati dengan cara semacam itu komunikasi. Yang keempat, ikut tadhirus syarin amasya wallahu ta'ala. Mensucikan jiwa hanya kepada Allah Ta'ala toh. Lah kuwi kelas itu cara bahaya toh haratul anbiya wa siddiqina. Dari golongane wong suci nyuceni awake nyawari Gusti Allah tok kumang termasuk kelasnya atau golongannya wong para nabi dan para siddiqin. Siddiqin itu orang sak ngisore para nabi termasuk sahabat. Ya itulah tentang masalah pengertian atau asrarul thaharah, rahasia-rahasiane bersuci. Itu dalam kajian Imam Al-Ghazali ada 4 kategori. Saya ulangi lagi, menika pertama toharoh anil ahdas, yaitu membersihkan diri, membersihkan hadas. Hadas itu termasuk barang najis atau hadis barang najis cilik. Hadas itu ada 2 macam. Ada hadas akbar, ada hadas asghar. Hadas akbar itu wong jinabat. Kuwi tidak boleh hanya wudu tok, ya kudu mandi. Antara laki-laki dan perempuan podo. Nah, hadas atau hadas kecil itu termasuk hadas sing cilik, di antaranya pun nggih kaya BAB, buang air kecil, menyentuh perempuan bukan muhrimnya, itu termasuk hadas ya. Jika itu kita terjadi, maka kita dianjurkan sebelum kita melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk berwudu atau bersuci dulu karena miftahu sholatin tahurun, kuncinya sholat kuwi harus bersuci. Yang ketiga tadi saya sampaikan yaitu tadhirul qalbi anil akhlak. Termasuk orang itu punya adab sopan santun, komunikasi kepada orang lain dengan adab, dengan tata krama. Itu juga termasuk wong sing ngersi atine ya resik. Enak wae iso lek ngono kuwi. Biasa awake kan biasa basa karo tiyang sepuh ngoten ya. Itu maksud awake enggak kita sadari bahwa itu bagian dari toharoh. Awake ngomongan karo wong sepuh sak ndure usane awake dhewe utawa anake awake dhewe omong matur karo wong tuane, itu termasuk tanpa kita sadari, itu termasuk tohatul qalbi, termasuk bagian dari penyucian jiwa. Hati ini resik kan, resik. Awake dhewe basa kira-kira iso gak iso. Awake dhewe cara bahasa gak iso, iso ge basa akhlak gak iso piye jadi. Iso dengan bahasa adab ngono piye gak iso. Makanya ya itu. Tapi kalau kita bahasanya ngoko, bahasanya harus konco musuh konco bahasa bahasa biasa, bahasa ngoko biasa, bisu-bisuan gak apa-apa iso ya. Tapi lek sampean ya basa kelang jajal kok iso. Angel. Nah, itu termasuk itu jadi hati kita itu tidak bisa kita masuki suatu hal yang sifatnya itu melukai pada orang lain. Itu termasuk tohir. Berarti artinya awake dhewe sudah masuk dalam kategori hatinya itu bersih. Secara kita tidak kita sadari,
awake dhewe gak sadar secara tidak langsung bahwa hati kita itu sebetulnya ya resik otomatis. Lek awake dhewe gawe kajian tadhirul qalbi anil akhlak, berarti awake dhewe tanpa tendensi apapun ketok ikhlas wisan. Padahal yo gak ero lek awake dhewe basa karo wong tuwa kan yo gak ero. Iku sudah tradisi. Awake dhewe duwe etika utawa komunikasi dengan orang yang di atas usia kita, memang kan tradisi ini ulang-ulangane wong kondisi. Nah itu tanpa kita sadari ternyata itu adalah bagian dari tadbirul qalbi. Itu bagian dari resiki ati. Nah contohnya kayak ngono kuwi mang. Lek awake dhewe omong kasar, kira-kira omong kasar karo kanca biasa. Ngene lho. Ya itu salah satu komunikasi yang bisa apa ya awake dhewe piye bahasane kuwi ya kok bahasa ngopo terus rentan untuk mengucapkan kata-kata yang sifatnya itu bertentangan dengan tahiyatul qalbi. Tapi nek awake dhewe bahasa saya kan bahasa Indonesia. Jadi saiki wis bahasa Indonesia TK sakniki pun komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Baik ya wis carane ngomong bahasa Indonesia. Ya ora apa-apa memang budayanya begitu. Nggih. Nggih niku nggih. Nah, niki ada sedikit yang kita rasakne lek niki ternyata awake dhewe iki sudah terbiasa untuk melakukan tadhirul qalbi. Jiwane awake dhewe iki ya berarti resik. Sing rumangsa biasa komunikasi karo wong basa lho artinya. Dan mriki kan tadhirul qalbi anil akhlak. Akhlak itu kan etika, tata krama, adab. Cara wong duwe dhisik niki omong gak sopan. Omong kudu ngene, wong tuwa dhisik kan carane didik anak ngono-ngono kuwi. Dan sekarang wis ganti bahasa Indonesia wis mbuh kono. Gak apa-apa. Tradisi sudah itulah namanya modern ngono kuwi, tapi dilepas dari kajian toharoh itu anak-anak sekarang itu kan banyak pendidikan di pendidikan TPA itu juga bisa untuk mengatrol, membantu atau menfilter, difilter lah wae dhewe iki bocah difilter ada kajian-kajian agama yang lain daripada di luar daripada kajian-kajian di dalam rumah. Udah saiki kan wis full pelajarane. Niki wau tentang masalah pengenalan nggih, niki pengenalan tentang masalah asrarul toharoh, rahasia-rahasianya tentang masalah bersuci atau menyucikan jiwa. Ternyata apa yang kita ketahui selama ini yang namanya toharoh itu tidak hanya sekedar wudhu ketika kita melaksanakan ibadah sholat tok. Ternyata banyak unsur. Di antaranya yaitu tadi tentang masalah membersihkan jiwa, tadhirul jawarih, anggota badan, semua anggota badan. Yang kedua masalah tadhirul qalbin, membersihkan hati. Hati iki gak gampang ngrasani wong, tapi angel ngono kuwi rek. Iso teorine iso tapi ngakoni sing abot. Iku namanya ya paling ora senajan rasane tapi bareng omong-omongan karo wong sepuh basa ya wis padha. Wis wae. Jadi ada imbang ya, ada keseimbangan. Tadbirul qalbi anil akhlak itu kita komunikasi kepada orang lain dengan adab atau etika atau tata krama. Walaupun nanti di suatu saat awake dhewe ngomongane wong liya, paling tidak kita bisa ada yang ngontrol, enek sing ngontrol. Yang keempat yaitu adalah tadhirus syarin an amasi wallahu taala. Itu termasuk kesucian yang sangat syarin sangat istimewa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
toharoi atau sesucinya para nabi dan para shodikin, termasuk para orang-orang generasi setelah para sahabat dan para sahabat itu sendiri. Dan itu disampaikan beberapa hadis, termasuk Bunyadin ala nazofah, dinamakan dijenengi agama itu karena bersih. Jadi wong agama memang artinya bersih atau an-nazofah. Makanya di tempat-tempat tertentu kayak sekolah-sekolah itu ada tulisan-tulisan an-nazofatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Ternyata memang ya benar, itu ada sumber hukumnya atau ada keterangannya atau ada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi gak keliru, makanya wajib tinggal bagaimana kita melakoni, bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyutataharu. Gusti Allah paling dawuh wonten salah setunggalipun ayat dalam surat Al-An'am, fihi rijalun yuhibbuna ayyutataharu, bahwa ada seorang laki-laki atau seorang yang selalu mengabadikan dalam bersuci. Jadi ning Gusti Allah iki wis contoh bahwa bersuci atau toharoh itu memang dianjurkan. Bihi rijalun yuhibbuna ayatan taharu. Artinya Gusti Allah itu seneng. Gusti Allah itu seneng kalau wong sing apa bahasane? Gusti Allah itu seneng kalau wong sing daimul wudu, orang yang istiqomah untuk melanggengi wudu, mengabadikan wudu dimanapun, selalu dalam keadaan suci atau bersih. Ya suci lah, suci. Itu. Wes orang ya. Bawa kopi ini gak jombe. Oh, makan. Iklan dulu. Niki enten pertanyaan monggo. Masalah toharoh biasanya ngeten Bu. Cik toharoh biasanya ngeten Bu. Sekarang ini banyak fenomena nggih. Sakniki niku gak kaya zaman dhisik. Zaman dhisik niku jeding gede-gede. Nah, kalau mengikuti kajian fikih kontemporer itu bagaimana hukumnya jika melaksanakan toharoh atau berwudu dengan kapasitas air yang kurang dari aturan yang berlaku atau air yang kurang memenuhi syarat, artinya kurang 2 kolah sak piro Bu? 2 kolah itu kurang lebih 2,5 meter persegi. Jadi kedalamannya, tingginya, kalau ukurannya orang Irak itu sak dirok sak menten iki, 2 dirok, 2,5 berarti ya. Kalau ukurannya orang Indonesia itu sak meter persegi, keliling atas bawah, itu 1 kolah. Nah, kolah 1 kolah kok dipas, dilalah diciduk, akhirnya kan malah kurang. Iku malah gene sekolah sebab wis kelong, diraup kelong saiki nyiprat, utawa ngisu kelong saiki nyiprat. Makanya secara jumhur ulama fikih secara umum yang berlaku di Indonesia ini disepakati yang ukuran 1 kolah itu 2 meter atau minimal 1,5 meter persegi. Itu lagi kena digawe berwudu. Nah itu pengecualian rek. Banyu ngono kuwi lek keadaane banyu mandeg. Lah saiki perumahane tak ngono kuwi entek nggone. Makanya dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu fikih kontemporer tadi. Kita membutuhkan fikih modern.
Iki model saiki yang ngikuti perkembangan. Akhirnya saiki modelnya ngangge langsung kran. Nah, kalau ngangge kran itu berarti kita nggak perlu ragu bahwa itu berapa ukuran air. Itu cukup satu kolak kok gak. Awalnya kan gak ada bang sumber teko ngisor. Lah gue ya saat segoro ini lantai sedot. Artinya apa? Berarti jika seandainya kita mempunyai rumah yang sangat sederhana, awalnya juga saya repot bingung gue tempat wudhu. Awalnya gak oleh alasan gak bisa wudhu. Karena ada jalan keluar untuk mengantisipasi jika suatu saat kita menghadapi suatu keadaan yang sangat ngepres terpaksa, maka solusinya ya memang keran. Nah, sanyo itu langsung, nah itu solusi. Nah, kontemporer di situ, Pak. Zaman dhisik ke Islam klasik kuwi gawe contoh ukuran Quran satu kolah gitu. Saat ini kontemporer mboten damel niku langsung kran atau dengan disiasati karo nggih tandon. Nah, tandon itu kan ada yang ukurannya 800 liter. Minimal piro? Nah, itu kan sudah mencukupi. Dan itu saya kira otomatis sih. Jadi nggak jauh berbeda dengan langsung teko sumber sanyo, Pak. Jadi ya wingko cara entekno otomatis wis ngisi malih. Jadi masalah toharo kita nggak kesulitan untuk masalah sarana tentang air wudhunya atau sarana untuk mendapatkan napa niku nggih bersuci ora enek. Jadi pengenalan tentang apa niku berwudu niku yang kaitannya dengan air wong-wong seru kabeh kuwi wis seru kabeh wis ngono kuwi mangi. Jadi banyak jalan untuk melaksanakan bagaimana kita untuk menjalankan bersuci dengan air. Lek arep tayamum mboten oleh. Gak iso, soalnya nek banyu kok tayamum mboten sah. Wajilani yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Bahwa Tuhan itu menurunkan kepada kita air dari langit yang suci. Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Jadi air yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk kebutuhan manusia itu tidak hanya sekedar untuk bersuci toh. Ya diki opo-opo kena. Kata sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanthi mawon nggih Bu, monggo ingkang badhe nangkep masalah bab napa niku toharoh niki pembukaan. Jeneng kajiane Lintu Jal nyuwun sewu nggih niki wau kula baleni malih tentang masalah asrarut toharoh iki mengenai sing kliwatan bahwa rahasia atau keistimewaan bersuci itu ada 4 bagian, itu sudah masuk dalam empat bagian ini sudah masuk kategori dalam tentang masalah syariat dan hakikat. Ini sudah masuk. Seandainya kita sudah pernah melaksanakan dari 4 ini secara otomatis ibadah kita tentang masalah syariat dan hakikat wis masuk, wis mlebu. Awake dhewe secara syariatnya kita sudah terpenuhi, secara hakikatnya sudah terpenuhi. Secara hakikatnya apa? Gimana kita tadhirul qalbi anil akhlak. Itu hakikat. Di samping itu juga di dalam toharoh itu ada niat. Di dalam niat itu ada diawali dengan bismillah seperti dari awal kemarin balik. Akhirnya terus balik. Makanya dawuh pun Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di dalam Manaqib Kubro, wis sering tak olah alik kullu syariatin bila kangkekan atilah
wa kullu hakikatin bila syariatin batilah. Setiap amal perbuatan sing sifat syariat tanpa dibarengi karo hakikat kuwi gampang sepo. Awake dhewe nglakoni ibadah tanpa enek syariat ndak ana hakikate kuwi gampang. Awake dhewe salat bar salam mlayu uga ana dungane ora enek wiritane utawa di dalam salat kuwi awake dhewe senajan usah mbok ngene ketika takbiratul ihram Allahu Akbar wis awake dhewe mikir rono wis umbuh sing dipikir apa kuwi syariat kuwi tapi iki enggak sah itu enggak batal tetap sah salatnya tapi hampa awake dhewe gak iso ngrasakne penak soalnya awake dhewe ketika salat takbiratul ihram wis pikirane yang liya-liya wis mbuh tapi itu enggak batal itu salat tetap sah tapi itu hanya syariat casing itu. Nah, intisarinya yang hakikatnya itu belum mengena. Nah, bagaimana cara mengena hakikatnya itu bisa masuk dalam qalbun, dalam hati? Paling tidak niat kita itu talahud bilisan, minimal niat. Niat yang di pas sholat memang diomong ning lisan memang ning telenge ati ya muni. Minimal ngono. Lah awake dhewe lepas teko bayang ini sernorno ya angel gak iso duduk kelas awake dhewe wis lumrah paling tidak ketika kita niat berapa detik kita usahakan berapa detik itu kita usahakan untuk antara otak karo hati cantolne akal iki mang awake dhewe muni liwat lesane lah atine kuwi mang dibatek nyang lesan kuwi mang dadi niat dan iku pun masuk kategori syariat dan hakikat sudah klop nyambung. Lawi, itu harus ngono kuwi. Berarti ya wis cara sing dikarepne memang gak sepo iki wis gak enek. Dadi wis isi. Wis gak sepone. Wa kullu hakikatin bila syariatin batilah. Dawe pun Syekh Qadir Jailani dalam mengatakan kubro wa kullu hakikatin bila syariatin batilah. Setiap amal hakikat tanpa syariat memang batal. Awake dhewe wis bolak-balik contone iki to. Bolak-balik anak contone awake dhewe niat tok ora tandang ya ora dadi apa-apa. Iki jenenge hakikat. Ati pengen, ati niat tapi ora digerakne. Besok aku tak bakul. Tapi ora tandang kok. Ya ora dadi. Ati nah, niku namine hakikat itu tapi syariatnya juga berjalan. Jadi syariat itu kita bayangkan seperti ibadah fisik. Ibadah sing digerakne dengan tubuh rogo ini menungso. Kalau hakikat itu kepada hati yang namanya atini. Jadi hakikat itu awake niat tanpa ana syariat tanpa kita gerakkan dengan ibadah fisik ya kuwi mang. Ya ora apa-apa artinya bahwa ada 4 kategori masalah toharoh itu sebetulnya tanpa kita sadari memang wis masuk. Haiti wis enak sing masuk. Haiti kalau kita kalau dienekne apa niku dienekne sensus kuwi ana sing akeh sing masuk sebab napa? Sebab tadhiru tahir anil akdas wis kabeh wong nyanyi. Wis gak enek wong gak tau wudu, kabeh wong tau wudu lan niku. Lah niku wis dasari karo niat. Kuwi sudah masuk. Syariat dan hakikat sudah masuk. Yang kedua, tadhiru jawarih anil jaroim. Membersihkan itu bolak-balik wong wis biasa, wis awake. Wis biasa. Yang ketiga tadhirul qalbi anil akhlak, bahwa komunikasi dengan orang lain yang sifatnya itu ibadah fisik memang diimbangi dengan tata krama, dengan adab, dengan bahasa-bahasa sing penak, sing sejuk, ya, bahasa-bahasa yang menyejukkan hati itu masuk dalam kategori tadhirul qulub, artinya itu bersih. Nah itu berarti kita sudah masuk syariat dan hakikat. Jadi awake dhewe mlebu. Lek sing sitok iki yang awake dhewe duduk kelas tadhirus sarin amasi wallahu taala memang sing duwe derajate tok sucine derajate nabi dan para shodiqin atau para sahabat. Awake dhewe tak teko kuwi.
Atau kok awake dhewe ngakoni telu iki wis popolan, wis istimewa. Paling tidak pun istimewa, paling tidak kita berusaha continue, artinya istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan bertoharoh itu tidak hanya dalam lisan tapi harus dalam hati. Jadi antara hakikat dan syariat akan ngenok, nyambung, gatuk. Bocah belajar ya apa-apa. Ketika ngenden iki biasanya latihan sekolahan, latihan wudu itu belum bisa masukkan dalam hati. Terus banter-banteran muni bareng. Itu dalam masalah pendidikan. Tapi kalau sudah balik itu sudah kewajiban. Sudah kewajiban. Maka kan sakit kalau doakan